Maka antum perhatikan ikhwan, setiap ulama antum bayangkan, pasti yang paling pertama dari kecil nih diajarkan oleh orang tuanya, pasti yang paling pertama tahfidzul Quran. Pasti antum lihat, tidak ada ulama yang dari kecil yang tidak diajarkan ketika pertama kali belajar kemudian belajar Al-Quran, nggak ada. Pertama kali belajar misalnya langsung belajar fikih dan sebagainya, enggak. Pertama kali ketika dididik oleh orang tuanya, insya Allah ini nih yang paling pertama. Atau dirinya ketika belajar, maka yang paling pertama dipelajari adalah menghafal Al-Quranul Karim, hifdzul Quranul Karim. Karena subhanallah, ini miftah, kunci pembuka dari ilmu-ilmu yang lain yang akan masuk ya ikhwan. Keberkahan dari Al-Quranul Karim yang sangat luar biasa, yang akan menjadikan ilmu-ilmu yang lain akan mudah untuk difahami. Dan ini masdarul ilmi wal adab. Al-Quran ini masdarul ilmi wal adab. Inti dari ilmu dan adab. Jadi ketika seorang yang mendapatkan ilmu dan adab yang sangat luar biasa, maka yang paling pertama dia harus belajari adalah Al-Quran Al-Karim. Karena itu ketika kita punya anak, ikhwan fiddin, azakumullah, maka yang paling pertama anak-anak kita ajari apa? Al-Quran Al-Karim. Untuk menghafal Al-Quran Al-Karim, subhanallah. Kalau antum melihat bagaimana di Madinah, antum pernah umrah haji, ketika antum masuk di Masjid Nabawi, biasanya ada di kanan kiri antum tuh anak-anak kecil yang ngelingker, kemudian di tengah-tengahnya ada syekh, atau di samping syekhnya lagi, gurunya lagi menyender mungkin, kemudian sambil anak-anak tersebut start hafalan ke syekhnya. Ini luar biasa yang kita temukan, masya Allah tuh. Dan ini yang jarang kita temukan di kota kita, masya Allah, di negara kita bahkan, masya Allah, tentang masalah ini. Anak-anak kecil yang di halaqatul Quran di satu masjid, yang kemudian anak kecil tersebut setelah hafalan kepada gurunya, ini luar biasa, masya Allah, ikhwan. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika misal ikhwan di Madinah, misal seorang ayah membawa anaknya mungkin 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kemudian ketemu dengan temannya di jalan, di pasar, dimanapun. Biasanya temannya ini langsung nanya kepada anaknya nih, "Mas, siapa namamu?" Ya jawab Muhammad, Ahmad, Abdullah, siapa. Pertanyaan yang kedua atau pertanyaan yang ketiga, insya Allah ini nggak akan jauh nih. Apa itu? Kam hafidha minal Quran? Berapa juz hafal Quran? Pertanyaan yang kedua apa? Kam hafidha minal Quran? Jangan ngira tuh, masya Allah. Antum pernah ditanya seperti ini, masya Allah, anak-anak ini. Kam hafidha minal Quran? Berapa juz hafal Quran? Anaknya langsung ditanya. Kalau anaknya bilang, oh la yujad, nggak ada hafalan, hatta 1 juz nggak ada. Ini aib besar di Madinah ya kan. Ini nih aib besar di Madinah. Kalau antum biasanya seorang tua, seorang kepala keluarga bawa anak ketemu teman, biasanya tanya apa? Hah? Sekolah, udah apa lagu Bintang Kecil belum? Macam-macam deh. Beda pendidikan ya, subhanallah. Mereka dari kecil ditanamkan cinta kepada Al-Quran, gedenya jadi ulama, masya Allah. Kita dari kecil tanamkan cinta nyanyian, musik luar biasa, gedenya pemusik luar biasa. Susah untuk belajar Al-Quran. Salah pendidikan dari kecilnya, subhanallah. Ala kulli hal, ini kebiasaan ulama ya ikhwan. Lihat bagaimana juga Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika dari kecil ya ikhwan, dibangunkan sebelum subuh oleh ibunya, kemudian dimandikan, dipakaikan pakaian ulama dari kecil nih, dipakaikan pakaian ulama. Kemudian ketika selesai dari sholat subuh, ibunya mengatakan, idhab ila Rabi'ah, pergi engkau ke Rabi'ah, wahfadhil Quran, hafalin Al-Quran di sana. Lihat, hafalin Al-Quran di sana, kata ibunya. Kemudian apa? Belajarlah adab kepada dirinya sebelum belajar ilmu. Belajar adab kepada dirinya sebelum belajar ilmu. Lihat bagaimana, subhanallah. Dan semua ulama, ibunya Imam Syafi'i, ibunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, luar biasa. Bagaimana seorang orang tua, baik ayah atau ibu, terutama madrasatul ula, ibu nih, terutama seorang ibu nih, Bu. Apa yang ibu-ibu ajarkan pertama kali kepada anak ibu nih, Bu? Bu, ngajarin apa, Bu? Twinkle, apa lagi, masya Allah. Ajarkan yang pertama apa? Anak kita agar cinta kepada Al-Quran Al-Karim, besarnya jadi nikmat, masya Allah.
Karena banyak orang tua yang mengeluh, Ustaz, anak saya susah, Masya Allah. Ketika ditanya dari awalnya salah ternyata pendidikan orang tuanya. Dari awalnya orientasinya hanya dunia dan dunia, sehingga bagaimana anak ini cita-citanya jadi ini, jadi itu dan lain sebagainya, jadi pilot lah, jadi presiden macam-macam. Coba Anda mau tanya, ada nggak seorang anak yang ketika ditanya oleh gurunya mau jadi apa cita-citanya? Saya mau masuk surga, Pak. Ada nggak? Saya mau tanya, Ikhwan. Saya mau masuk surga. Subhanallah. Ada? Jarang ya? Ada, benar ada, tapi jarang, Masya Allah. Kenapa? Tergantung bagaimana pendidikan ayah dan ibunya.